Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliana Lakanita dengan NIM G701230228 dari kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur obat cetirizine terhadap proses ATME. Baik, cetirizine merupakan obat antihistamin generasi kedua yang digunakan dalam terapi kondisi alergi seperti rinitis alergi dan urtikaria. Obat ini bekerja dengan menghambat reseptor H1 di jaringan perifer sehingga mampu mengurangi gejala seperti gatal, bersin, dan hidung tersumbat. Cetirizine merupakan metabolit aktif dari hidroksizin dan memiliki keunggulan berupa efek sedasi yang minimal karena penetrasinya ke sistem saraf pusat sangat terbatas. Secara farmakokinetik, cetirizine dikenal memiliki bioavailabilitas yang baik, metabolisme yang minimal, serta eliminasi yang dominan melalui ginjal. Nah, struktur kimia dan sifat fisikokimia umum dari cetirizine yaitu memiliki struktur kimia dengan gugus karboksilat atau asam lemah dan gugus amina atau basa lemah yang menjadikannya bersifat amfoter. Nilai pKa sekitar 2-3 untuk gugus asam dan 8-9 untuk gugus basa yang menyebabkan pada pH fisiologis obat ini berada dalam bentuk zwitterion, yaitu memiliki muatan positif dan negatif secara bersamaan. Keadaan ini menghasilkan sifat fisikokimia berupa kelarutan yang tinggi dalam air, tetapi lipofilisitas rendah hingga sedang. Sifat polar dan derajat ionisasi ini menjadi faktor kunci yang mempengaruhi kemampuan obat dalam menembus membran biologis, berkaitan dengan berikatan dengan protein, serta mengalami proses ATME secara keseluruhan. Nah, kemudian ada proses absorpsi, di mana pada tahap absorpsi, hubungan antara pH lingkungan, saluran cerna, dan nilai pKa cetirizine menunjukkan derajat ionisasi obat. Di usus dengan pH mendekati netral. Cetirizine sebagian besar berada dalam bentuk terionisasi atau zwitterion yang secara teori menghambat divisi pasif melalui membran lipid. Namun, karena kelarutan obat dalam air sangat tinggi, cetirizine dapat terdisolusi dengan cepat dalam cairan gastrointestinal, sehingga tetap tersedia untuk diabsorpsi. Meskipun permeabilitasnya relatif rendah akibat sifat polar dan ionisasi, absorpsi tetap berlangsung cukup baik karena adanya keseimbangan antara kelarutan dan permeabilitas. Selain itu, kemungkinan adanya kontribusi transport pasif terbatas juga mendukung proses ini. Oleh karena itu, bioavailabilitas cetirizine tetap tinggi dan waktu mencapai konsentrasi puncak relatif cepat. Hal ini menunjukkan bahwa pKa dan pH mempengaruhi ionisasi dan kemudian menentukan keseimbangan antara kelarutan dan permeabilitas dalam absorpsi obat. Selanjutnya proses distribusi, di mana distribusi cetirizine sangat dipengaruhi oleh sifat fisikokimianya yang polar dan dominan terionisasi pada pH fisiologis. Bentuk zwitterion menyebabkan obat memiliki lipofilisitas rendah sehingga sulit menembus membran lipid, terutama sawar darah otak. Akibatnya, konsentrasi obat di sistem saraf pusat sangat rendah, sehingga efek sedasi yang ditimbulkan itu minimal. Selain itu, cetirizine memiliki ikatan yang tinggi terhadap protein plasma yang dipengaruhi oleh sifat ionisasi dan interaksi elektrostatik dengan protein. Hal ini menyebabkan sebagian besar obat berada dalam bentuk terikat, sehingga membatasi distribusi bebas ke jaringan. Volume distribusi yang relatif kecil menunjukkan bahwa obat lebih banyak berada dalam sirkulasi dibandingkan terakumulasi di jaringan. Dengan demikian, polaritas pKa dan ionisasi secara langsung menentukan pola distribusi obat dalam tubuh. Nah, pada tahap metabolisme, cetirizine menunjukkan karakteristik yang unik karena hanya mengalami metabolisme yang sangat minimal di hati. Sifat hidrofilik, derajat ionisasi yang tinggi, serta struktur kimia yang stabil menyebabkan obat ini tidak mudah menjadi substrat bagi enzim metabolisme, khususnya CYP450. Secara umum, cetirizine tidak mengalami metabolisme fase 1 secara signifikan seperti oksidasi atau reduksi, dan juga tidak banyak menjalani metabolisme fase 2 seperti konjugasi. Hal ini menunjukkan bahwa struktur cetirizine tidak mendukung reaksi biotransformasi yang biasanya terjadi pada senyawa yang lebih lipofilik. Akibatnya, interaksi obat melibatkan enzim di hati sangat rendah. Dengan demikian, sifat fisikokimia berupa hidrofilisitas dan stabilitas struktur berperan penting dalam meminimalkan metabolisme dari obat. Pada tahap ekskresi, sifat ionisasi dan hidrofilik cetirizine sangat mendukung eliminasi obat melalui ginjal.
Dalam filtrasi glomerulus, obat yang tidak terikat protein akan masuk ke dalam filtrat. Di tubulus ginjal, bentuk terionisasi dari cetirizin sulit berdifusif kembali melewati membran lipid, sehingga reabsorpsi menjadi minimal. Selain itu, pH urin juga dapat mempengaruhi derajat ionisasi obat pada kondisi di mana obat lebih terionisasi. Ekskresi akan semakin meningkat karena cetirizin sebagian besar berada dalam bentuk polar dan tidak mengalami metabolisme yang signifikan. Sekitar 60-70% obat diekskresi dalam bentuk tidak berubah melalui urin. Dengan demikian, pKa, pH urin, dan ionisasi berperan penting dalam menentukan efisiensi eliminasi obat. Nah, cetirizin bekerja sebagai antagonis selektif reseptor histamin H1 di perifer. Struktur kimianya memungkinkan interaksi yang spesifik dengan reseptor tersebut sehingga mampu menghambat efek histamin seperti vasodilatasi, peningkatan permeabilitas kapiler, dan rasa gatal. Nah, sifat polar dan rendahnya lipofilisitas membatasi penetrasi ke sistem saraf pusat sehingga aktivitas obat lebih terfokus di jaringan perifer. Cetirizin juga memiliki efek antiinflamasi ringan seperti menghambat migrasi sel inflamasi dan pelepasan mediator alergi. Kemudian ada stereokimia dan pengaruhnya terhadap aktivitas obat, di mana cetirizin merupakan campuran yang terdiri dari dua enantiomer yaitu R dan S, di mana enantiomer R yang dikenal sebagai levocetirizin memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap reseptor H1 dibandingkan dengan enantiomer S. Perbedaan konfigurasi spasial ini mempengaruhi interaksi antara obat dan reseptor, sehingga berdampak pada potensi dan efektivitas farmakologis. Penggunaan levocetirizin secara terpisah juga menunjukkan bahwa stereokimia dapat meningkatkan efektivitas terapi dengan dosis yang lebih rendah. Dengan demikian, stereokimia merupakan faktor penting dalam hubungan antara struktur kimia dan aktivitas biologis obat. Jadi kesimpulannya yaitu struktur kimia cetirizin yang bersifat alfoter dengan nilai pKa tertentu menyebabkan obat berada dalam bentuk suterion pada pH fisiologis, di mana keadaan ini menghasilkan sifat fisikokimia berupa kelarutan tinggi dan lipofilisitas rendah dan secara langsung mempengaruhi seluruh proses ATME. Terima kasih.